Hari ini semua benar kebenaran daripada Tuhan. Amin. Buat semua di dalam nama Yesus, pada hari ini firman-Mu, kebaikan-Mu diwahyukan, dinyatakan atas kami. Sehingga hari ini yang sakit disembuhkan, dalam hal dikuatkan. Dan kebenaran-Mu juga akan memerdekakan setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jaga kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya katakan. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Tuhan berkati, ya. Oke. Iya. Baik, hari ini temanya adalah God is good. Ya. Setuju sudah? Tuhan baik. Amin, ya. Semua juga tahu Tuhan baik, ya. Cuma masalahnya kalau lagi ada masalah, benar nggak sih Tuhan baik? Terima kasih ya Bu lagunya. Oke, langsung aja ya. Nah, kenapa Tuhan baik? Memang Tuhan baik, ya. Oke, powerpointnya mana tadi ini? Ya, ya nextnya ya. Kenapa Tuhan baik? Memang Tuhan itu baik. Karena dari awal Tuhan sudah menyatakan kebaikannya melalui karya dan penciptaan. Jadi kita belajar sama-sama ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keberapa? Hari ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua dikatakan baik, baik, baik. Tapi begitu hari ke-6 ada kehadiran manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Amin, ya. Jadi kehadiran saudara di bumi ini menjadikan semuanya sungguh amat baik. Amin, ya. Dan hari ini, saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, berarti sejak awal Tuhan menciptakan nggak ada yang buruk. Amin, ya. Berarti pernikahan saudara adalah sungguh amat baik. Masa depan saudara sungguh amat baik. Ya. Termasuk dompet saudara, nah, dikeras suaranya. Karier saudara sungguh amat baik. Amin. Masa depan saudara sungguh amat baik. Dari jelek. Amin. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, gara-gara si jelek itu, akhirnya semuanya berubah. Ya, manusia menjadi Tuhan atas orang lain, atas dirinya. Ini baik, ini jelek, ini baik. Akhirnya manusia mempunyai pandangan sendiri untuk melihat baik dan buruk bukan berdasarkan dari apa kata Tuhan. Ya. Oke, kita coba lebih dalam lagi. Apa sih artinya baik di sini ya? Yang menarik kata baik dalam bahasa Ibrani adalah indah, cantik, manis, serasi, cocok, sukacita. Oke. Apa mau ganti di sini aja? Ganti aja. Ganti terus ya. Oke ya. Maaf yang lagi online Zoom ya. Kameranya berbeda ke ya. Ada ini kan ya? Ada sound nggak berarti ya? Nggak bisa ya? Dari sini soundnya. Dari. Oke. Kalau di sini, kalau saya pakai video bisa soalnya keluar nggak? Bisa kan ya? Iya. Sorry para hadirin harap bersabar. Nggak bisa keluar ya? Oh di apa? Belum keluar ya? Belum keluar ya? Nggak bisa keluar ya? Iya. Nggak bisa keluar ya? Iya. Oke deh, apa? Dari situ aja ya. Dari situ aja deh. Ya. Itu aja. Nggak keluar ya? Oh, berarti dia downloadnya ya? Iya kayaknya. Ya, karena mati terus. Iya. Kalau di sini ada HDMI sih, apa nih? Ini HDMI kan nih? Ini HDMI ya? Kalau nggak pakai HDMI aja. Yang merah tuh HDMI juga. Soalnya dia sering tutup sendiri gitu. Oh gitu ya? Iya. Itu Sering nanti mati sendiri, dia tutup sendiri. berdoa lah. Iya. Udah semangat nih soalnya. Terusin lagi Pak. Terusin lagi Pak. Ya. Kalau enggak aku ada HDMI sih itu tuh. Tuh, tutup sendiri. Tutup sendiri. Tutup sendiri. HDMI yang merah itu cabut boleh nggak Pak? HDMI coba. Yang merah.
Jadi aku langsung ke proyektor. Ya, Oh ya udah. langsung ke proyektor ya. Maaf para hadirin, kerusakan bukan pada TV saudara. Ya, siapa ya? Bisa ya? Oh, saudara. Jadi, ya, oke. Ya, baru adjust dulu ya. Yes. Nggak bisa ya. Ya. Oke, ya. Oke, Pak ya, bisa ya, Pak ya? Bisa. Ya, oke. Jadi kata baik itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah, yuk kita baca sama-sama, biar semangat semuanya, ya. Satu, dua, tiga. Indah, cantik, manis, rapi, cocok, sukacita, menyenangkan, dan bahagia. Wah. Berarti sejak awal kita diciptakan dari jelek. Sebetulnya tuh jelek, cantik, itu kan dunia aja kan gitu ya. Mungkin dari zaman dulu tuh kalau bintang-bintang iklan tuh kan bule-bule semua kan, orang-orang asing gitu ya. Terus bintang film di Indonesia kan yang Indo-Indo yang lain gitu kan ya. Terus kemudian berubah sekarang, berubah ya. Bentuknya lebih ke yang ke Arab-Araban gitu ya. Sekarang berubah lagi Korea sekarang ini kan. Jadi cantik itu relatif ya. Jadi katakan sebetulnya saya sudah cantik satu dan tiga. Sebetulnya itu ya. Ada yang jelek ya. Saudara nggak usah komplain dengan hidung saudara, dengan mata saudara. Gak ada yang jelek, semuanya cantik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sejak awal Tuhan menciptakan kita tidak ada yang buruk, semuanya baik ya. Dan dikatakan di sini Tuhan mengubah keadaan bumi yang kacau dan chaos menjadi indah, cantik, manis, serasi, cocok, sukacita, menyenangkan dan bahagia. Jadi bahagia adalah milik kita. Bahagia adalah hak saudara. Amin. Dan Tuhan mau kita bahagia. Nah, yang berikutnya dikatakan kan sungguh amat baik ya. Nah, kata sungguh amat di dalam bahasa Ibrani ini menarik, dikatakan adalah sangat luar biasa, melebihi, melampaui dan melimpah. Jadi arti kata sungguh amat baik adalah, ini kita baca sama-sama, satu dan tiga. Semua menjadi sangat luar biasa indahnya. Cantiknya, manisnya, serasinya, dan cocoknya melebihi dan melampaui apapun yang ada sehingga melimpah dengan sukacita, kesenangan dan kebahagiaan. Amin ya. Hari ini biarlah saudara melihat hidup saudara, masa depan saudara dari pandangannya Tuhan. Bahwa Tuhan sejak awal menciptakan kita ini luar biasa indah, luar biasa baiknya. Jadi Tuhan mau hari ini kebenaran inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya apa yang membuat kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Kenapa kita baca sama-sama ya? Satu, dua, tiga. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Jadi yang membuat hidup kita nasibnya buruk, mengalami hal yang pahit, yang menusuk hati. Kan ada kata-kata itu. Kita di sini gitu ya. Nah, itu sebetulnya apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi yang menghalangi kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu bukan karena Tuhan nggak mau kasih, tapi karena kita sendiri yang tidak memiliki tingkah laku dan perbuatan yang baik itu ya. Artinya apa gini sebenarnya? Tingkah laku itu apa sih? Artinya jalan hidup ya. Manner itu sebetulnya apa ya? Kebiasaan, perilaku, cara hidup seperti itu ya. Nah, inilah yang Tuhan mau hari ini ketika kita memberikan menjadikan tingkah laku kita dan kata perbuatan ini adalah perilaku kita, tindakan-tindakan kita. Ketika kita tingkah laku kita, perbuatan kita baik, maka kita sedang menyediakan wadah supaya baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang menghalangi kita mengalami kebaikan Tuhan adalah tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Tapi yang membuat kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kalau tingkah laku dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau kita berubah? Supaya yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, yang baik itu mulai dari mana sebetulnya? Ya kita lihat sama-sama ya. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Jadi setiap hari itu kita diperhadapkan pilihan berkat dan kutuk. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
dan menyimpang dari jalan perintah yang kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti hal-hal yang tidak kamu kenal. Berarti berkat dan kutuk itu adalah pilihan kita sendiri. Tuhan memperhadapkan. Artinya apa? Tuhan mau kita memilih hidup dalam berkat. Oleh karena itu, ketika kita memilih hidup dalam kebenaran, ketika kita benar, perbuatan kita benar, maka semua yang baik itu datang dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara, mulai dari mana kita melakukan hal yang baik? Kebaikan tingkah laku yang baik itu mulai dari mana kita lakukan? Ya? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ini kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia harus menjaga dompetnya. Ada itu dompetnya? Dan jaga apanya? Lidahnya terhadap apa? Yang jahat. Dan apa lagi yang dijaga? Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ternyata yang menghalangi kita bisa mengalami hal yang baik itu mulai dari apa? Perkataan kita sendiri, mulut kita sendiri. Ya, kayak kadang-kadang saya melihat film-film Asia tuh kadang mati aku, bodoh kamu, celakalah kamu, gitu kata-kata gitu ya. Jadi orang-orang Asia sering banget gitu ya, dasar orang goblok kamu gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau saya gagal juga, matilah aku. Katakan aku hidup. Tapi aku hidup, aku baik. Amin ya. Nah, kata-kata kita itu akan menghalangi hal yang baik itu terjadi. Perhatikan, siapa yang mau mencintai hidup? Nah, kata hidup ini hidupnya Allah, hidup yang sehat, hidup yang bahagia, hidup yang berkelimpahan, dan mau melihat hari-hari baik. Jadi hari-hari kita nggak ada yang buruk, selalu baik. Ternyata kalau kita mau melihat hari-hari baik dan kehidupan yang mengalami kemenangan ini dimulai dari perkataan kita sendiri. Nah, perkataan itu asalnya dari mana? Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi akhirnya 1, 2, 3. Saudara, di akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang bersih, semua yang adil, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi berarti pikiran kita juga harus memikirkan yang baik. Tapi Tuhan berkata bahwa semua keluar dari mulut berasal dari hati. Ketika hati kita baik, pikiran kita adalah yang baik. Dan semua yang keluar dari pikiran kita adalah yang benar, yang adil, yang suci, yang baik, yang dari Tuhan. Maka semua yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita jangan jadi overthinking, berpikiran berlebih-lebih, dan akhirnya kita sendiri yang mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Nah, ya, kita baca sama-sama ya. Gimana sih pikiran Tuhan atas kita nih? Kita baca 1 lagi. Sebab aku ini mengalami mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Nah, kata rancangan dalam bahasa asli itu artinya adalah pikiran. Katakan saya 1, 2, 3, pikiran. Nah, kata rancangan yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah imajinasi. Jadi dalam pikiran imajinasinya Tuhan terhadap kita ini kan jelek. Gak ada pikiran aku jahatin aku ya. Gak ada seperti itu. Semua dalam pikiran imajinasinya Tuhan untuk kita adalah semua mendatangkan apa? Damai sejahtera. Kata damai sejahtera dikatakan sini yang mendatangkan apa? Kebaikan buat kamu, kebahagiaan, kesehatan. Jadi damai sejahtera ini shalom itu menyangkut segala aspek kehidupan kita ya. Bukan rancangan kecelakaan. Kata kecelakaan itu rancangan ini, maut, membuat kamu jadi apa? Mengalami kesusahan, bukan seperti malapetaka, itu bukan rancangan Tuhan. Bahkan dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Katakan dengan saya, kita punya masa depan. Amin ya. Jadi inilah yang dipikirkan Tuhan untuk kita. Dia sudah memikirkan masa depan kita. Jadi semua masalah kita, masa depan kita itu sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Tuhan yang sudah memikirkannya untuk kita. Nah, kalau begitu, berarti pikiran kita sama pikiran Tuhan harus cocok, harus sama. Ketika pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu sama, cocok, maka semua yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Gak percaya Tuhan juga mau menyembuhkan kita? Amin. Yesus datang untuk menjadikan semua yang buruk menjadi baik. Ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita hidup di dalam Yesus,
Yesus adalah kebenaran, maka semua yang buruk dijadikan baik. Hari ini sudah mesti percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Saudara butuh pertolongan jawaban Tuhan, Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Katakan dengan saya, 1, 2, 3, ujung-ujungnya baik. Amin ya, ujung-ujungnya baik. Saudara mungkin lihat masalah saudara, aduh ini ujungnya gimana sih? Ya, ujung-ujungnya baik. Asal kita mengandalkan Tuhan. Amin ya. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa bekerja dalam segala sesuatu, segala situasi, kondisi, dan apapun yang ada di sekitar kita ini, Tuhan menjadi dirijen, pemimpin orkestranya, memimpin semuanya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, rencana Allah. Jadi rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya, nah, saudara, hari ini saya mau berikan kesaksian. Ya, saya nggak boleh maju ke depan, ya. Oke, istri saya akan bersaksi sambil siapkan video ya. Kenalkan, nama saya Agus dan istri saya namanya Mala. Iya, ya. Jadi, ya, kenal dulu. Ya, ini namanya saya. Ya. Shalom semuanya. Ya. Ya. Tadi sudah diperkenalkan ya. Ya. Saya namanya Mala, suami saya tercinta ini Agus Ya. ya. Kami menikah sudah tahun ini sudah 43 tahun. Ya. Kami kenal sejak SMA dan kami dulu tidak kenal Yesus, tapi kita kami mengenal Yesus. Sungguh segalanya menjadi surga amat baik. Amin ya. Anaknya berapa? Kita 3, menantu 3, cucu 3. Ya. Lengkap semua 3. Jadi akhirnya tinggal berdua. Dan tentunya Tuhan selalu merancangkan kebahagiaan bagi kita semua ya. Amin. Nah, di rumah kita berdua ada satu yang menemani kita. Ada satu yang menemani kita yaitu Mbak saya kembali saya ini namanya Marni ya. Nah, Mbak Marni ini datang ke rumah kami ketika anak kami masih kecil-kecil. Waktu itu kan kita masih muda ya, zaman kita masih muda, tapi sekarang kita lebih muda lagi ya. Semakin muda. Semakin muda. Kami kita bahagia ya. Tadi dari awal bahagia kok. Sekarang pun lebih bahagia lagi. Jadi begini, waktu itu saya sebagai ibu rumah tangga, saya kewalahan karena punya anak kecil. Jadi saya pikir cari mbak ya, penyalur rumah tangga. Zaman dulu kan penyalur rumah tangga gitu ya. Jadi datanglah ada antar 3 orang, perempuan, bukan perempuan, mbak 3 orang. Kemudian saya tanya Tuhan, saya yang mana ya Tuhan ya? Lalu Tuhan sebenarnya menaruh di hati saya yang ini aja yang namanya Marni, dan dia cacat matanya ya, satu cacat. Tapi kuat di hati saya, orang inilah yang kita ambil. Oke, akhirnya kami ambil ya. Kita kan selalu pikir yang baik, yang buruk. Iya. Ini jelek, jadi gitu ya. Tidak mendingan kalau Tuki baik, ya kalau lagi ini jelek nih kayaknya gitu. Biasanya gitu ya. Tapi Tuhan menunjukkan saya untuk menjadi Mbak Marni. Dan setelah dia bekerja di rumah kami, saya kewalahan. Kenapa? Ternyata Mbak Marni ini mindernya luar biasa. Mungkin karena dia cacat ya. Apanya, jadi minder sekali. Aduh, saya bingung, saya punya anak kecil sekarang. Dia ada mbak saya yang justru merepotkan menurut saya waktu itu. Kemudian dia tuh kalau saya suruh motong ayam, aduh jangan saya Bu, saya takut kalau motong ayam lihat darah takut, motong ikan takut. Terus dia mau ngapain lagi gitu ya? Saya jadi bingung gitu ya. Terus dia senang apa? Menyendiri di kamar, nangis gitu ya. Aduh, saya datang ke Tuhan. Kan saya udah doa sama engkau dan juga Mbak ini kan kau yang pilihkan buat saya, gimana sekarang saya bilang begitu. Saya bilang Tuhan, saya udah nyerah gitu. Saya nggak bilang sama suami saya tercinta ini, kalau saya ngomong pasti dia udah deh keluar aja deh gitu ya. Pusing juga kan? Kalau istri pusing, suami juga pusing kan? Anak 3 lagi kan, aduh repot banget deh. Terus udah gitu, saya bilang sama Tuhan nangis gimana? Saya pusing, udah pusing sama anak 3, sama dia lagi gitu pusing ya. Terus tiba-tiba saya bilang Tuhan, jawaban selalu ada di firman. Tuhan selalu berbicara melalui firman. Dan kemudian kalau saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat mengatakan demikian, engkau berharga dan engkau berharga.
dan aku mengasihimu. Aku baca itu sebenarnya Tuhan berkata demikian. Marni ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Mengasihi Marni. Aduh, saya menangis. Saya bertobat, saya bilang Tuhan, saya menangis ya Tuhan. Aduh, saya minta ampun ya Tuhan. Akhirnya saya bilang saya ini, Marni kan belum kenal Yesus, ya. Tuhan ingin berbicara kepada Marni ini untuk mengatakan bahwa dia mulia dan berharga dan dikasih oleh Tuhan. Jadi saya panggil dia, Marni, ibu mau ngomong sama kamu. Terus saya ini orang Kristen dan saya percaya kepada apa yang ditulis di Alkitab. Saya bacakan ya buat kamu. Nah, Tuhan berkata begini untuk kamu, saya bilang begini, bahwa kamu berharga dan mulia. Tuhan mengasihi. Firman itu waktu saya ucapkan, saya percaya waktu itu Roh Kudus yang bicara, bukan hebatnya saya. Tuhan berbicara kepada pribadi ini. Sejak saat itu, dia mengalami satu perubahan. Dia saya kasih Alkitab, dia baca, dan itu menjadi satu titik balik perubahan dalam hidupnya. Sama dia kesaksian. Oke, ya. Maka soalnya saya keluar. Jadi, jadi Dia beres-beres di rumah kami. Saya dulu sebelum pengalaman Yesus, saya orangnya minder. Saya cuma jadi saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, saya tidak ada diri sendiri, tidak pernah melihat, tidak bahkan tidak. Ya, saya rasakan saya tidak merasakan kebaikan Tuhan dulu. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya firman itu, firman Tuhan itu adalah kata Tuhan sendiri. Dalam firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata, karena kamu berada di belakang, saya ingin mengasihi engkau. Itu setiap kali saya baca, saya renungkan, saya berkata, setiap kali firman itu yang mengubah hidup. Sehingga saya menjadi saya mulia. Dan Tuhan menjadikan saya itu sungguh amat. Hubungan di keluarga, itu bapak saya, orang kedua saya. Itu membuat kehidupan saya benar-benar mengalami perubahan. Dan jadi orang yang pribadi yang stabil, pribadi yang percaya diri, pribadi yang tidak fokus lagi pada diri sendiri. Saya fokusnya pada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan hidup saya. Saya juga nggak mau untuk diri saya sendiri yang berubah gitu. Jadi saya rindu untuk kasih Tuhan yang dalam diri saya ini saya bagikan. Nilai-nilai yang saya bagikan. Dan saya ini membagikan kasih itu. Karena banget kalau kunjungin orang, doain orang, tidak setelah kehidupan saya berubah, itu Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Ketika saya sudah berubah, kalau itu masih saya belum berubah, kemudian pada diri sendiri, saya sudah berubah, aku saya baik.
Semuanya ya, kebutuhan saya, apa aja yang saya butuhkan, nolong orang itu kalau semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. Saya bisa nolong orang juga yang milik ibadah itu. Bukan untuk diri saya sendiri. Dan tidaknya segala kebutuhan saya juga saya merasa kebutuhan saya kan butuh motor atau kebutuhan saya itu kayak masuk dan tidak semuanya harus saya kenal udah 20 tahun kali lebih. Soalnya saya kenal dari tahun 90. Saya sering ditolong deh Bang Marni kalau kata lagi susah gitu. Ya pokoknya tiba-tiba ini dari Tuhan gitu. Terus kalau misalnya itu ya Bang Marni kamu perlu apa gitu. Pasti gitu. Kalau Bang Marni itu orangnya baik, luar biasa ya. Saya semenjak kenal dia tuh apa namanya orangnya enak gitu ya. Apa namanya saling terbuka gitu. Apa namanya dia tuh menolong orang tuh ini enak gitu loh, nggak tanpa pamrih gitu loh. Ya orangnya memang ya itu saya akuin Pak Martin ini orangnya juga. Jadi tak ya sekiranya bisa buat saya sendiri pribadi kerja saya dari tahun 95 mengenal Pak Marni udah begitu sampai sekarang 2023 masih begitu juga. Jadi bisa buat contoh buat saya. Ada lah ada harus. Karena Tuhan sudah lebih baik ya. Tuhan sudah sangat mengerti. Luar biasanya Tuhan, karya Tuhan ya. Kalau saya lihat ke belakang bagaimana dia dulunya, rasanya saya kagum kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Dan Tuhan mau pakai kita semua. Orang-orang yang dikirim Tuhan bagi kita, Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan mau pakai dari diri kita, apa yang kita sampaikan kepada mereka menjadi sesuatu yang mengubah hidup mereka. Jadi Mbak Mami ini diberkati Tuhan luar biasa. Mengapa? Karena begitu dia berubah, dia hidup dalam kebenaran, dalam kebenaran sejahtera, sukacita dan kebenaran, Tuhan itu menambahkan segalanya baginya. Jadi dia itu kan senang besuk orang, senang doain orang.
Jadi dia kan butuh motor. Nah, itu luar biasa sih, kami nggak tahu bahwa dia berdoa untuk motor. Iya. Kami lagi di luar kota pelayanan, ada orang telepon kami. Nah, Pak Agus, saya itu doa. Saya kok disuruh kasih motor ya ke Pak Agus, katanya gitu ya. Tapi saya bilang, saya nggak naik motor, Iya, istri saya nggak naik motor, anak saya perempuan tiga-tiganya nggak naik motor. Iya. Tapi orang ini ngotot, enggak Pak, saya kirim aja ya, karena saya berdoa dan Tuhan jelas sekali katakan, saya harus kirim motor ke rumah Bapak. Akhirnya saya, udah oke deh. Kalau gitu di rumah ada orang enggak? Oh ya, mbak saya, mbak kita. Jadi kita telepon hari ini nggak tahu gimana ya, ada orang mengirim motor ke rumah, motor baru, katanya langsung dari toko, dari dealernya. Si Mari itu teriak di ujung telepon. Wow, Bapak Ibu itu doa saya, katanya. Wow, luar biasa ya. Kalau Tuhan memberkati itu nggak tanggung. Dan itu kami tahu ke orangnya yang wah ternyata benar loh membantu kami. Oh, Mbak Marni ya, mbaknya namanya Mbak Marni. Oke, sekalian dia saya ngurusin SIM-nya, semuanya diberesin semua. Wow, di situ saya melihat kekaguman dan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin segala yang baik itu terjadi bagi kita. Dan yang luar biasa waktu itu kami akan tugas rombongan ke Israel. Saya mau berangkat ke Israel. Tiba-tiba di hati waktu lagi berdoa gini, aku mau Marni berangkat bersama-sama. Israel. Saya bilang, oh gitu ya Tuhan ya. Ya udah Tuhan, Engkau yang atur semuanya. Betul-betul Tuhan bawa dia dan caranya. Saya dan dia bilang, saya bilang, ketika hal itu terjadi, kebetulan rombongan itu ada satu keluarga dan keluarga itu ikan kami, jadi akhirnya Marni juga diajak akhirnya ya. Dia bilang begini, Ibu Bapak tahu nggak, saya memang rindu ke Israel. Coba, dahsyat kan? Jadi apa yang dia katakan semua ditambahkan itu betul. Nah sekarang ini kan modelnya ganjil genap kan, berarti kan motor yang dulu itu kan masih yang dulu kan, butuh motor yang ganjil genap kan. Nah waktu itu kami beberapa waktu yang lalu ya, kita berdoa, tiba-tiba Tuhan misalnya gini, Marni butuh motor yang listrik gitu ya. Terus wow Tuhan, iya Tuhan silahkan gitu ya. Kalau Tuhan mau kasih dia motor, kita mau lihat lagi nih, bagaimana nih cara Tuhan. Saya tahu atau tidak, seminggu kemudian ada orang transfer ke kami sejumlah uang. Terus kami berdoa, Tuhan, setiap kali kami berdoa, Tuhan ini sebagai untuk apa? Tuhan bilang itu bukan buat kamu, itu buat Marni, kayak gitu ya. Wah kita kaget ya. Terus saya bilang sama Marni, mari kita pergi ke toko ke dealer cari motor listrik. Kamu pasti perlu motor listrik karena Tuhan bilang kamu perlu motor listrik gitu ya. Lalu kami pergi ke dealer. Percaya atau tidak? Jumlah yang ditransfer sama harga motor listrik ini tepat. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Tidak ada yang pasti. Jadi Marni ini fokusnya hanya pada Tuhan. Dan dia berubah. Dia menjadi orang jadi berkat. Dia itu memberkati. Dia itu kalau misalnya tukang somai. Ya tadi itu tukang baja itu. Tukang baja. Yang tadi itu baja temennya gitu ya. Istrinya pembantu harian. Gitu. Dia selalu jadi berkat dan Tuhan tidak. Tukang baja jadi Kristen. Jadi Kristen. Gitu ya. Nah terus itu satu lagi saksian dia waktu itu kami lagi keluar kota dia telepon mau counseling sama kita ya karena ada masalah gitu ya. Lalu yang terima kan Marni bilang gini, Bapak Ibu saya lagi pergi gitu ya. Terus ternyata yang mau counseling ini nangis di telepon gitu ya karena dia punya masalah. Ternyata dia tuh udah 10 tahun nggak punya anak, udah pergi kemana-mana mau berobat nggak bisa punya anak, jadi ada masalah dengan suaminya. Kemudian Marni tergerak oleh belas kasihan yang dalam. Terus dia bilang ini, Ibu rumahnya di mana? Boleh nggak saya doain gitu ya? Karena Bapak Ibu saya di luar kota kan lama nunggunya kan. Jadi lebih baik saya yang doain gitu ya. Jadi kita ya. Dia kan. Jadi dia pendeta kalah dia. Dia enggak, dia doain. Hatinya dia merasa dia setelah kami bilang yang sebenarnya itu Tuhan kasih Tuhan mengabulkan doanya, bahwa dia akan didapatkan. Saya 1 bulan kemudian ibu ini hamil. Satu lagi aja terus terakhir. Waktu itu kami mulai ini di BCA Pondok Indah. Iya. Kami bawa Marni Di tempat training BCA.
Kemudian setelah saya berpikir, orangnya yang pengurus itu mau begini, Bapak Ibu boleh nggak nanti makan diundang untuk khotbah loh, bukan ini. Saya bilang, ini kan tempat training. Ini kan tren dari Indonesia kan kumpul situ, saya bilang gitu. Iya, kamu biar mereka dengar serius, saya bilang iya, ya udah khotbah di situ. Khotbah kan harus yang ini ya Pak. Saya pegang PowerPoint. Saya banyak sekali kesaksian. Nah, Marni ini kesaksiannya diminta oleh Solusi, dan ada di Tangkas ya. Di media TV. Jadi kami melihat jangan batas itu. Iya, iya. Tuhan itu Marni. Dan Tuhan menciptakan kita luar biasa. Kita berharga dan mulia. Marni dari pribadi yang ketika dia minder, semua potensinya nggak ada. Ya, nggak bekerja. Tapi begitu dia dipulihkan, dia tahu siapa dia. Meskipun matanya tetap cacat loh. Matanya tetap cacat. Tapi dia minder lagi nih. Ya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dan menjadikan hidup kita sungguh amat baik. Dan kita akui dan percaya. Seperti apa yang kita lihat. Amin. Jadi video. Masa katakan aku lebih dari Marni. Masa dia ngalamin, saudara nggak ngalamin, saudara juga ngalamin hari ini ya. Semua itu nggak penting, semua ditambahkan. Ketika kita fokus pada Tuhan. Iya. Sebab Marni ketika sekali aja ke Israel kan dalam rombongan itu seneng banget sama Marni. Dia kasih duit dolar kemana? Kan sampai bilang gini, Marni lo jadi kaya ya. Itu turnya itu private tour karena family kan paling besar. Jadi mereka pilih bintang 5. Satu kamar kan berdua. Jadi sendirian. Kok gaya amat kamu gede bintang 5 sendirian. Kan mau makan di orang yang benar. Ingin kita menikmati kebaikan yang terjadi. Kalau tadi sudah bilang kan, sebuah baik. Tuhan selalu pada taruh tangan kita di sini, biarkan Tuhan seperti berjalan. Di sini kita dengan iman. Salah. Semua masalah pikiran yang sakit disembuhkan, masalah keuangan ada mujizat terjadi. Bahkan masalah keluarga, pekerjaan, karir Tuhan karena pertolongan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Mari kita semua percaya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas pelayanannya.